Kalau kita kembali kepada kaidah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ampunannya Allah itu luas. Syurganya Allah itu luas. Dan kategori sifat yang harus kita miliki adalah wal afina anin nas, memaafkan manusia. Kata maaf di sini luas. Kalau kita mau memberikan maaf berkali-kali atas dosa yang sudah dilakukan berkali-kali, atas kesalahan yang dilakukan berkali-kali, itu memang luar biasa. Gitu ya. Tetapi kalau dia cukup memberikan tempo 3 kali, masih seperti ini juga, kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya, itu hak dia dong. Sekarang kita berbicara pada 2 konteks. Konteks maaf, unlimited, tidak terbatas. Manusia memaafkan orang berapa kali? Bagus dong. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu pemaaf. Coba bayangkan, kita aja sering berbuat dosa kepada Allah. Tapi Allah maafin kan? Bahkan dosa yang syirik pun, yang sebenarnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Tetapi ternyata syirik pun itu bisa diampuni selama ada waktu mesti bertobat. Nah, konteks maaf di sini unlimited, tidak ada batas. Siapapun yang ingin memaafkan seseorang dari kesalahan sebanyak apapun boleh. Tetapi ketika seseorang sudah memberikan jeda waktu kepada orang sekali, masih 2 kali, masih 3 kali, masih. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk memaafkan secara syariat, tapi tidak melanjutkan rumah tangganya. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh. Karena apa? Dia tetap punya alasan untuk melakukan hal itu. Kecuali seperti yang saya katakan, fi ghairi ma ba'sin, tidak ada sebuah alasan, maka faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka tidak akan pernah mencium bau syurga. Tapi ini ada reason, ada sebuah alasan yang memang alasan itu bisa diterima secara syariat. Seandainya pasangan ini justru malah bertahan sehingga keluar dari masalah yang secara mungkin yang kita tahu mungkin itu juga sebagai ladang surga juga buat istri ketika mendampingi suami menghadapi masalah. Iya. Apabila akhirnya mereka berpisah, ini juga menjadi ladang surga juga atau pahala yang besar juga untuk Menjaga rumah tangga itu adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena kita tahu pengaruh setan yang paling jahat itu adalah dasim. Kenapa? Ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Aku mendatangi rumah tangga, aku pisahkan suami dan istrinya. Aku ceraikan kedua-duanya, aku bikin hidupnya berantakan. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Ini pekerjaan yang aku suka, menghancurkan rumah tangga. Berlandaskan hadis ini, pekerjaan iblis yang terbesar adalah merusak rumah tangga. Pekerjaan iblis yang paling dia suka menghancurkan rumah tangga. Maka manusia harus sadar dong. Kalau memang ini sudah pekerjaan iblis, maka mempertahankan rumah tangga jauh lebih baik. Menjaga rumah tangga jauh lebih hebat. Karena kita tahu kalau sampai kita bercerai, berarti iblis sukses merusak manusia. Dan kita tahu iblis adalah musuh yang paling nyata. Jangan beri celah sedikit pun untuk menggoda manusia. Termasuk diantaranya kesalahan pasangan. Lebih baik dimaafkan atau tidak? Lebih baik dimaafkan dong. Lebih baik dimaafkan. Jelas konteksnya lebih baik dimaafkan. Karena apa? Menutup celah dasim, setan yang paling kuat untuk merusak rumah tangga. Sedangkan merusak rumah tangga ini adalah perkara pekerjaan iblis yang paling dia suka. Kita tutup. Dengan cara apa? Memaafkan pasangan yang berkhianat. Konteks di sini berkhianat banyak. Bisa selingkuh, bisa macam-macam. Nah, konteks berkhianat di sini artinya wal afina anin nas, mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pekerjaan yang baik walaupun tidak mudah. Maka pilih cerai atau tidak? Ya jelas tidak. Kenapa? Kita menutup celah dasim yang merusak rumah tangga. Konteksnya di sini pilih cerai atau tidak? Tidak.
Nah kalau sudah pilih tidak, alirannya kemana? Wal afina anin nas, memaafkan tanpa sebuah batas. Kan konsekuensinya di sana. Apakah pasangan bisa berubah? Bisa dengan kekuatan doa. Makanya sampai di sini kita berpulang kepada pilihan. Kalau dia minta cerai karena sebuah alasan yang sudah bisa diterima syariat, hal itu dibenci Allah tapi dibolehkan. Kalau dia bertahan dalam rumah tangga, dalam rangka menjaga keutuhan, apalagi ada anak, karena psikologis anak kalau sudah bercerai itu luar biasa. Kenapa saya begitu? Karena saya juga anak korban cerai. Saya tahu banget rasanya ditinggal bapak dan ibu. Dan saya tahu banget rasanya kekurangan kasih sayang kedua orang tua. Saya tahu banget hancurnya ketika orang tua saya berpisah. Itu penderitaan yang tidak akan pernah ada batasnya. Itu pelajaran. Maka konteksnya mana yang harus dipilih? Jangan cerai. Bukankah wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pemaaf, dan kita meniru sifat dari Allah untuk bisa memaafkan seseorang. Walaupun tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Walaupun mungkin tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Kita kembali kepada konteks pilihan. Kalau memang cerai atau tidak, kita pilih tidak cerai. Karena menutup celah perbuatan iblis dan setan dasim yang memang kerjaannya adalah merusak hubungan suami istri. Nah, Ustaz, mungkin ada nasihat Ustaz mungkin kepada kita atau kepada teman-teman yang sedang mengalami hal yang serupa, Ustaz, mungkin sedang berselingkuh dengan narkoba dan juga Ya, mengalami perceraian. gini. Tisu dulu. Tolong, sorry. Berminyak ya? Kelihatan ya? Ini nasihat ya? Hah? Nasihat ini? Iya, kira-kira apa nih Ustaz secara pribadi apabila kita yang mengalami hal serupa? Teman-teman, hidup ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Karena memang ujian dan cobaan itu selalu datang. Tapi kita sudah punya rumus. Nabi berkata, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Solusimu itu Quran dan hadis. Surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kalau engkau menemukan masalah, kembalikan pada Quran dan hadis. Saya kembali kepada statement awal, karena pernikahan itu adalah ibadah yang sifatnya ghairu makhda, maka berusahalah untuk menjadi pasangan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya inginkan. Selama kita berusaha menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjalankan rumah tangga yang baik, maka demi Allah, sebesar apapun masalah, pasti Allah yang akan menyelesaikannya. Demi Allah, tidak ada jalan terbaik dalam hidup ini dalam menyelesaikan masalah, kecuali dua-duanya mengembalikan solusinya kepada Allah. Hindarkan egois, hindarkan selfish, hindarkan hal-hal yang memang berdasarkan nafsu, karena hal itu tidak akan pernah memberikan kebaikan. Duduk bareng, selesaikan dengan Quran dan hadis. Kalau memang ada suami dan istri yang salah, kita introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Sebab nobody's perfect. Tak ada manusia yang sempurna. Kekurangan bagian dari kehidupan kita. Kita maafkan. Ajak pasangan untuk bertaubat. Taubatan nasuha. Saling mendoakan dan saling menguatkan. Demi Allah, mempertahankan rumah tangga, menjaga rumah tangga itu lebih utama daripada harus mengakhiri rumah tangga. Karena tugas kita adalah menggapai kebaikan dunia akhirat. Sebab menikah adalah ibadah. Tambahan, kalau itu kan pasangan yang ingin mempertahankan. Baik. Nasihat untuk pasangan yang mungkin akhirnya tidak mempertahankan, untuk laki-laki dan perempuan, apa nasihat? Berat ya kalau akhirnya kita mengambil sebuah jalan untuk berakhir. Berat. Karena walaupun itu diperbolehkan, tapi faktor yang sangat dibenci oleh Allah. Kalaupun talak adalah perceraian, solusi yang kita ambil, maka yang pertama, setelah bercerai, silaturahim harus tetap terjaga. Bukankah perceraian sudah merupakan kesepakatan? Setelah bercerai, jangan ada dendam, jangan merusak silaturahim. Artinya
Hak tugas seorang ayah yang harus menemui anaknya jangan dibatasi. Seorang ibu juga yang ingin menemui anaknya jangan dibatasi. Yang kedua, kalau perceraian adalah sebuah solusi yang dianggapnya lebih baik dari semuanya, maka kembalikan semuanya kepada Allah untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidak membenci, tidak menceritakan aib, tidak mencaci maki, dan tidak membongkar masa lalu. Sebab bagaimanapun mantan itu pernah hidup dalam hidup kita, dan sebab bagaimanapun ada anak-anak hasil dari kehidupan rumah tangga itu. Maka menjelekkan, menceritakan aib, tolong dijaga baik-baik. Istilahnya solusi yang terbaik adalah menjadi orang yang baik setelah bercerai. Audionya udah tanya ini Ustaz, masa nanya kan dia sama. Ustaz, Afwan Bang Ustaz, mungkin seandainya Ustaz, seandainya hal serupa dialami oleh Ustaz, kira-kira jalan apa atau seperti apa yang akan Ustaz jalani untuk ke depan? Karena kesalahan pada diri kita yang memulai, maka otomatis ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dulu. Karena kita kan ingin memperbaiki diri kan. Maka taubat ini adalah jalan terbaik untuk kita introspeksi diri. Nah setelah tobat, kita dulu nih ya, kita dulu. Kan kita mau bertobat nih. Tapi tobatnya nasuha. Jangan tobat tomat. Sekarang tobat, besok kumat. Enggak. Kita tobatan nasuha. Nah langkah yang kedua, tobat itu adalah introspeksi diri. Kita tahu kita salah. Yang kedua adalah mengamalkan surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Jadikan sabar dan solat sebagai kekuatan. Solat, minta kepada Allah untuk melembutkan hati istri. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Rob. Lembutkan hatinya. Aku tahu aku salah ya Rob. Aku ingin memperbaiki diri ya Allah. Kasih aku kesempatan agar hati dia lebih lembut dalam menerima aku. Nah ini usaha dulu ya. Usaha yang mesti kita lakukan dulu. Apakah doamu pasti dikabulkan? Masya Allah, Allah itu baik. Allah itu baik selama kita berniat untuk menjadikan kehidupan ini lebih kepada syariat. Allah itu akan mendukung selama kita ingin menjadikan kehidupan sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Maka demi Allah, hati wanita yang akan kita doakan itu akan lembut dan kita akan kembali menjadi keluarga yang bahagia. Itu hal yang kalau terjadi pada diri saya.